balik lagi di podcastku Motive Myself. Gila, ini tuh udah take yang ketiga kali karena dua rekaman sebelumnya tuh kayak ngomongnya tuh terbata-bata gitu jadi kayak nggak enak buat didengar lah gitu kan. Akhirnya ya semoga yang ketiga ini tidak kenapa-napa gitu kan. Capek ngomong hal yang sama terus tuh capek. Oke, kali ini aku ingin membahas tentang kalau misalnya cowok lu bilang sibuk, itu artinya apa sih? Nah, jadi tuh kayak gue tuh habis kayak nonton video gitu loh, dan ini tuh cukup besar buat sebagian besar ciwi-ciwi gitu di luar sana gitu kan. Ya, pertanyaannya tuh kayak kalau dia bilang sibuk tuh artinya apa sih gitu. Ya gitulah. Nanti gua kasih screenshotan video yang gua tonton nanti ya di sini nih. Ya, nanti ada gitu. Ini kan videonya berbahasa Inggris gitu loh gitu kan. Terus kayak gue tuh abis nontonin ini tuh kayak oh iya bener juga gitu kan. Nah, di video itu kayak kalau seingat gue tuh ada orang yang penonton dia tuh yang nanya gitu kalau misalnya ada cowok gitu, maksud cowoknya kenapa sih bilang sibuk gitu tapi kok di Facebook aktif gitu, kok dia bisa berangkat ke event-event olahraga gitu kayak gitu kan. Terus katanya ya emang sibuk gitu, ya berarti emang sibuk katanya gitu kan. Kok katanya terus ya di video itu dibilang gitu, ya emang sibuk gitu, itu kesibukan yang dia pilih gitu. Sibuk kan gak harus kerja doang ya gitu kan. Dunia dia tuh nggak cuman kerjain elu gitu, enggak dong. Ya enggak gitu, jadi itu kesibukan yang dia pilih. Terus ya intinya cewek yang nanya itu tuh pasti sebenarnya tuh pengen ngomong gini, kok gue nggak jadi prioritas ya gitu. Terus dijawab lah ya, katanya ya bukan gitu, gimana ya, nanti gue kasih linknya aja deh gitu biar lu pada nonton ya. Tapi gue ini apa namanya, pengen ngasih pemikiran aja apa, anjir lo masih terbata-bata. Ya tapi gue pengen ngasih apa yang ada di pikiran gue aja ya tentang video itu gitu. Nanti gue kasih linknya di deskripsi ya di bawah gitu. Ya pokoknya tentang video itu gue pikir ya benar gitu yang dia bilang, si cowoknya yang milih kesibukan itu gitu sama teman-temannya. Ya benar gitu kan. Terus juga disaranin kita tuh kayak bikin dunia kita sendiri gitu loh. Jangan kayak ninggalin dunia kita buat selalu available buat si cowok itu gitu. Kayak misalnya lo sebenarnya punya acara di mana gitu, terus tiba-tiba cowok lo ngajak ketemuan gitu, terus lo ngebuang acara penting ini buat ketemu dia gitu ya. Tapi itu hak lo sih, nggak apa-apa ya. Cuman kayak kalau misalnya terlalu available tuh katanya jadi kurang menarik di mata cowok lu gitu, jadi tanda kutip disepelein gitu. Kayak misalkan cowok lu suka apa ya, jangan ngegame deh contohnya, gue takut cowok gue dengerin anjir lah, fuck. Ya, ya bukan dia mah perfect, dia mah selalu ada waktu, dia mah gitu apa, selalu bales
chat aku kok gitu, aku nggak ada masalah sama dia. Ya misalnya cowok lo nih ya suka ngegame gitu kan, terus lu gitu yang udah ngebuang dunia lu gitu demi dia gitu, jadi lu nggak ngapa-ngapain gitu, cuman kerjaannya nungguin dia balas chat gitu, ya pasti kesel lah ya. Masa kayak nih orang kemana sih, nggak balas-balas, kemana sih, terus akhirnya jadi asumsi gitu di pikiran lu tuh kayak ada jangan-jangan gitu, jangan-jangan dia sama si ini sama si itu gitu, atau kayak datang pikiran yang kayak loh kok udah beda nggak kayak yang dulu gitu, atau ada pikiran lain lagi kayak em, kok aku nggak diprioritasin gitu ya. Cuma gara-gara iya kadang-kadang ya cewek gitu ya, mau gimana ya gitu kan, ini gue lagi ngomong pakai logik ya, nggak pakai hati gitu. Kalau pakai hati mah kayak ngikutin emosinya cewek ya, bener-bener aja cewek mah. Ya maksudnya ya kayak video gue deh yang sebelumnya gue bilang kalau misalnya cowok tuh punya dunianya sendiri, nggak cuman lu doang gitu, nggak cuman kerja terus lu tuh enggak gitu, dia juga butuh refreshingnya ya gitu kan. Iya lucu ya, aku ngomong kayak gini kayak kayak orang bener aja. Aduh bentar-bentar pakai topeng dulu. Ya udah pakai topeng. Ya pokoknya ya gitu kayak jangan ngebuang dunia lu demi dia lah, nanti kesal sendiri gitu. Jadi nanti misalnya gini, lu selalu selalu ada gitu buat dia, selalu available kalau misalnya diajak ketemu gitu, atau selalu available kalau misalnya chat gitu, misalnya dia ngechat lu fast respon banget gitu ya. Ya kayak pasti dia mikir kayak ya udahlah main game dulu gitu, ntar kalau udah selesai main game kan tinggal ngechat dia, dia juga pasti ngeliat chat gua, pasti balas chat gua gitu kan. Nah, ya udah gitu kayak kurang menarik mungkin gitu, kurang bikin penasaran mungkin gitu loh. Jadi tanda kutip jual mahal lah gitu, jual mahal dikit aja, sedikit aja biar dia agak-agak penasaran. Kadang laki-laki kan ini ya rasa penasarannya tuh tinggi gitu, jadi kalau misalnya dia udah hafal sama apa aktivitas lo gitu, ya udah ya apa gitu, mungkin gitu ya, mungkin ya nggak tahu ya gitu. Jadi ya cobalah em, cari kesibukan gitu, kayak cari kesibukan sendiri biar lu nggak bete nungguin chatnya gitu, nungguin dia balas chat gitu kan. Terus juga ya cari teman mungkin buat teman ngobrol gitu, jadi nggak nungguin dia buat balas chat atau nelfon gitu kan, karena lo punya teman gitu. Terus juga ya eh, kalau misalnya ada tugas jangan di eh, apa jangan ditunda cuma gara-gara buat dia gitu. Misalnya kayak apa, dia ngajak video call misalnya berjam-jam gitu padahal deadline-nya 3 jam lagi. Terus lo angkat aja gitu, ya akhirnya tugasnya terlantar. Ya bilang aja gitu, kalau misalnya lu punya kesibukan ya bilang aja gitu. Ya mungkin dia juga jadi kayak ngelihat lo, oh iya nih anak eh, apa sih, punya kehidupan gitu loh istilahnya gitu ya. Ngerti sih, kayak kita tuh sebenarnya, kita anjir gua kali ya, gua tuh sebenarnya kayak gak ada kehidupan gitu kan. Ya udah nugas, terus makan, minum, nugas gitu-gitu aja gitu kan. Terus ya balesin chatnya gitu, ya ya hampir ya. Kalau misalnya dibilang ya nggak ada yang terlalu sibuk banget lah gitu, tapi gue mencoba nyari kesibukan sih gitu yang positif gitu, jadi nggak bete-bete amat hidup gitu. Kayak misalnya gue lagi, yang gak usah dikasih tahu kali ya, itu mah itu udah personal banget dah ya. Pokoknya gue lagi nyari, bukan lagi nyari, emang emang udah punya kesibukan yang positif lah gitu. Udah mau masuk suatu komunitas, terus sekarang jadi lebih rajin nugasnya, terus
bisa membagi waktu dengan adil gitu, di antara kesibukan love life sama orang tua juga gitu ya. Emang harusnya gitu kan gitu, jangan ngebuang dunia kita demi satu hal gitu yang belum tentu dia pun sama kayak kita gitu ya. Ya bayangin dah, lu misalnya ngebuang dunia lu cuma demi dia, tapi dia bisa dengan enjoy nikmatin dunianya dan berbagi berbagi dunianya dengan lu mungkin gitu. Kalau nggak dibagi dunianya kalau sih ya DL ya, emang saya kasihan. Hahaha. Kok nangis gitu? Enggak lah. Ya maksudnya kayak aduh, kok jadi tertawa dalam pedih anjir, enggak dong. Ya maksudnya ya, ya kayak gitu ya, jangan gitu. Lu jalanin hidup lu ya, ya udah jalanin aja gitu berbarengan kalian tuh gitu. Jangan ngebuang kayak misalnya gini. em, apa itu tugas? Aku harus balesin chatnya gitu. Terus tugas diabaikan. Kayak, apa itu ibuku yang sakit? Aku harus ketemu dia gitu. Terus ibunya kan enggak gitu. Ya harus pintar-pintar milih gitu yang mana yang harus didahulukan gitu. Bukan berarti nggak jadi prioritas ya gitu. Ya kayak misalnya kalau lu punya teman ya gitu, kayak misalnya ya udah deh main sama temen dulu gitu, terus bilang misalnya ke pasangan lu kayak aku main dulu ya sama temen aku misalnya. Ya udah kan, ya lu kan punya kehidupan gitu, ya main aja sama temen, jangan mentang-mentang udah punya pacar temen dibuang terus giliran berantem sama pacar lu balik ke temen gitu curhat gitu. Terus kalau misalnya udah curhat nangis-nangis gitu kan, udah kasih saran bukannya dipakai, malah balik lagi ke cowok lu terus diulang lagi gitu gitu curhat kalau misalnya lagi berantem gitu aja. Terus ada temen gue pada kayak gitu emang. Kok kesel anjir. Ya gitulah, lu pintar-pintar lah gitu ngebagi waktu, dan intinya sih saling komunikasi ya, komunikasi lagi gitu pastinya, dan saling ngerti ya. Enggak, ya iya sih sulit sih kalau dipraktekin ya, cuman kalau bisa sebisa mungkin yang penting ya itu komunikasi, jujur, jujur sama diri sendiri, jujur sama dia, terus juga hmm, ya saling ngertiin gitu, ngertiin dia, ngertiin diri sendiri juga tuh penting loh gitu. Jadi lu tuh nggak terus-terusan sakit gitu. Ya pokoknya omongin aja lah kalau kalau ada yang ngeganjel gitu sih, daripada dipendam kan. Waduh, ini sepertinya menasehati diri sendiri. Ya gitu lah intinya. Kalau misalnya lu ngerasa nggak diprioritasin gitu, ya mungkin bukan lu nggak diprioritasin, cuman dia emang lagi butuh waktu aja buat refresh otak gitu. Terus atau emang kerja ya, pokoknya kalau kalau dia ngomong dia sibuk ya percaya aja lah gitu, kalau dia tuh emang lagi sibuk gitu. Ya entah mungkin main, sibuk kerja, sibuk ngerawat orang tuanya, atau sibuk segala macam kan. Ya kita nggak tahu gitu ya. Kalau mau tahu ya tanya, nanti dijawab gitu. Dan ya udah percayalah gitu, nggak bohong kok, yakin nggak bohong gitu. Kalau bohong kan ya pasti ketahuan suatu saat kok, ya itulah pokoknya. Ya percayalah, percaya aja. Jangan sampai kayak em, aku sibuk nih nggak bisa balas chat kamu dulu misalnya, atau ya nggak dibales gitu lama, terus malah kayak malah kayak asumsi yang enggak gitu, kayak nuduh-nuduh, kamu selingkuh ya. Ya itu kan raja terakhir dong, jangan nuduh selingkuh dulu, tanya lagi apa sih, lagi di mana gitu dulu dong, jangan langsung nuduh. Ya nggak tahu dah ini pokoknya isi kontennya apa. Pokoknya gue lagi pengen bikin podcast aja dan ini take yang ketiga. Kalau
kayaknya nggak bakal gue tag ulang sih, udah ini aja yang diupload. Ya jadi gitu guys, yuk yuk kita mulai jual mahal. Oh tidak dong, nggak gitu kesimpulannya, pokoknya ya cari aja lah kesimpulannya sendiri gitu ya. Ya udah, sampai ketemu lagi di podcast gua selanjutnya. Bye bye. Bye bye guys.